Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya, buat kasih setia-Mu yang terus melimpah atas kehidupan kami. Kali ini kami akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kuasai kami dengan hadirat-Mu sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku, kita kembali berjumpa dalam sesi perenungan firman Tuhan. Kali ini kita sudah ada di kitab Roma pasal 13 dengan judul perikop kepatuhan kepada pemerintah. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Haleluya. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Haleluya. Hanya jika ia berbuat jahat. Haleluya. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Haleluya. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Haleluya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Haleluya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Haleluya. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Haleluya. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Nah itu, membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Haleluya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Haleluya. Selanjutnya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Haleluya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Haleluya. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpu dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Haleluya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Haleluya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Haleluya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Haleluya.
Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Haleluya. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca dan merenungkan firman setiap hari. Haleluya. Judul pasal ini adalah kepatuhan kepada pemerintah dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apa hubungannya, saudara? Haleluya. Kedua-duanya adalah hukum. Tunduk kepada pemerintah itu, patuh kepada pemerintah itu adalah berarti tunduk kepada hukum. Hukum yang dibuat oleh pemerintah lewat lembaga negara yang dipercaya untuk membuat undang-undang. Jadi kalau kita tunduk kepada negara melalui hukum yang ada, berarti kita tunduk kepada pemerintah. Katakan situ. Kita patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di bumi. Haleluya. Kita tidak bisa bayangkan kalau tidak ada pemerintahan yang berkuasa, maka rakyat akan menjadi kacau. Haleluya. Itulah ya, kenapa nasihat firman Tuhan nyatakan sampai hari ini. Jadi tulisan ini ditulis kepada Rasul Paulus ketika dia berada di Roma, dan sampai hari ini kita melihat kekuasaan Vatikan itu sangat berpengaruh ke seluruh bumi dalam pemerintahan. Haleluya. Sampai hari ini. Nah, itulah sebabnya Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tunduk kepada pemerintah. Dikatakan pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Haleluya. Kedua sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia juga melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang melakukan makar terhadap pemerintah itu kan berarti dia melawan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pemerintah harus tegas untuk orang-orang seperti itu. Melanggar hukum. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di bumi untuk mengatur negara, untuk mengatur masyarakat supaya aman. Supaya ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya. Supaya rakyat sejahtera. Dan dengan demikian dia bisa tentram dan melakukan ibadah dengan benar. Haleluya. Itu tujuannya. Ya, saya kira jelas apa yang kita baca tadi. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, ya untuk kebaikan kita. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ya, maksudnya takut kepada pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah itu harus menyandang pedang. Kalau sekarang ini kan ada aparat TNI Polri, kalau kita di Indonesia. Ada intelijen. Ya, itu benteng-benteng negara itu. Ada TNI, ada Polri, kepolisian, intelijen, yang menjaga orang-orang yang jahat, menjaga keamanan bagi negara. Itu adalah Tuhan juga, kaki tangan Tuhan lewat pemerintah yang ada. Haleluya. Ayat 5, sebab itu dikatakan perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita, ya hati nurani kita. Sebagai orang-orang yang sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, pengikut jalan Tuhan, saya percaya kita itu orang-orang yang tunduk kepada pemerintah. Haleluya. Kita tunduk kepada pemerintah, tetapi bukan berarti pemerintah turut campur masalah-masalah intern. Haleluya. Mereka hanya mengatur keamanan. Haleluya. Mereka tidak bisa turut campur dalam hal-hal teknis dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Nah, itu kita harus membayar pajak. Waktu Yesus masih di bumi juga, waktu bersama-sama dengan murid-muridnya,
Dikatakan bayarlah apa yang menjadi kaisar punya. Haleluya. Dan apa yang menjadi Tuhan punya. Haleluya. Makanya kalau dalam laporan keuangan anak Tuhan itu, orang yang sudah mengerti kebenaran, setelah di bawahnya itu setelah penghasilan, maksudnya keuntungan dari suatu usaha harus dipotong 10% misalnya pajak 10% untuk pemerintah, atau berapa persen, sekian persen sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan undang-undang. Kemudian 10%-nya lagi untuk Tuhan. Haleluya. Persepuluhan. Nah, seperti itu. Jadi harus bayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ya. Mereka adalah pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya orang yang berkhotbah di mimbar. Mereka juga orang yang terlibat dalam pelayanan dalam pemerintahan. Haleluya. Itu juga bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Nah ini. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Itu yang saya sempat singgung pada video sebelumnya. Anak-anak itu harus memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Haleluya. Itu contoh kecil. Nah, perikop selanjutnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dua-dua itu adalah hukum. Tadi itu kepatuhan ke pemerintah itu berarti orang yang taat kepada hukum. Hukum dalam satu negara yang diatur oleh negara. Banyak macam hukum. Nah, perikop selanjutnya itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, Yesus sudah datang untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan ajaran kasih. Elohim sendiri, Yahweh, menjelma menjadi daging dalam manusia. Yesus memberikan ajaran kasih. Haleluya, hukum kasih. Itulah hukum. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi oleh kasih Kristus yang nyata. Haleluya. Makanya dikatakan janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Haleluya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Bahkan Al-Firman lain mengatakan bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Haleluya. Nah, ada dijelaskan beberapa itu. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya jelaskan. Itulah kasih. Kasih kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, itu. Taurat itu kan mengatur hukum-hukum. Haleluya. Hubungan antar sesama. Jangan ini, jangan itu. Nah, itu kan. Sehingga disinggung tadi sana itu. Jangan berzina, jangan membunuh. Itu berapa bagian dari hukum-hukum itu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi waktu itu maksudnya, pada waktu ditulis ini maksudnya orang Roma itu jangan tertidur terus dalam aturan-aturan Taurat. Haleluya. Sudah saatnya bangun dari tidur mereka selama ini. Boleh kasih yang sudah diajarkan. Jadi katakan, sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi, setelah mereka menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Injil itu sendiri, keselamatan sudah lebih dekat. Kalau dulu kan mereka masih mengejar. Haleluya. Hari sudah jauh malam. Nah itu. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam. Haleluya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan.
Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Haleluya. Itu. Dan dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Jadi itu maksudnya. Kenapa sampai singgung mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Karena dia adalah kasih itu sendiri. Yesus itu adalah wujud kasih. Makanya dialah yang harus kita kenakan sebagai perlengkapan senjata terang. Haleluya. Dan dikatakan situ, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Tubuh itu dipermuliakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginannya. Haleluya. Dipelihara, bukan dirawat. Dirawat dengan dipelihara beda. Haleluya. Ya, saya kira ini yang bisa kita ambil. Intinya dari pasal ini adalah kepatuhan kepada pemerintah yang diwujudkan dengan taat kepada hukum. Hukum-hukum yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Itu kepatuhan itu dibuktikan dengan kepatuhan kepada hukum yang ada. Haleluya. Salah satu contoh di era new normal ini, kita mematuhi tetap protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Haleluya. Itu salah satu wujud aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat diredam. Haleluya. Kemudian yang berikutnya adalah kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu adalah kasih Kristus maksudnya. Setiap kita harus memiliki kasih Kristus. Sudah dijelaskan tadi. Kasih tidak berbuat jahat. Haleluya. Karena kasih adalah intinya di bawah tadi katakan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah disimpulkan oleh Yesus. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sudah dijadikan dua. Jadi 10 hukum itu sudah bikin dua. Sudah dibuat dua oleh Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum kasih. Hukum yang kedua yang sama itu adalah dikatakan. Hukum yang kedua yang sama itu adalah dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu intinya. Jadi kesimpulan itu sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia sudah datang membuktikan kasih itu. Menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah wujud kasih Allah lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk seluruh umat manusia. Dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Haleluya. Inilah yang bisa direnungkan pada ini. Mari kita bersyukur. Kami kembali mengucap syukur Bapa di surga buat firman-Mu yang datang lagi, mengingatkan kami untuk kami patuh kepada pemerintah sebagai wakil-Mu di atas muka bumi. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa kami di muka bumi ini. Di mana kami ada, di bangsa dan negara di mana kami ada. Karena itu lewat kesempatan ini kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari presiden yang tertinggi sampai kepada aparat-aparatnya, bahkan lembaga-lembaga negara. Tuhan, Engkau yang terus bekerja, khususnya dalam mengatasi virus pandemi COVID-19. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktu yang tepat semuanya boleh diatasi, dan nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Berkat-Mu turun atas mereka, sehingga mereka memiliki hikmat yang daripada Engkau untuk mengatur negara ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Kau sudah menyatakan lewat menyerahkan diri-Mu sendiri, kasih yang sudah nyata, kasih yang menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Itulah kasih Kristus yang sempurna, yang menyelamatkan kami, yang akan menyempurnakan kami. Terpuji nama Bapa, segala puji, segala hormat. Ajarlah kami untuk terus saling mengasihi satu dengan lain, sehingga nyata kehidupanmu dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, ini ucapan syukur kami buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.